Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amillah allati bina'amihi tatimmus salihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada sore hari ini kita bersama-sama memperingati menyambut kedatangan tahun baru Islam, yaitu tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah, yang dalam beberapa saat lagi akan datang kepada kita. Apa yang paling inti dari kita memperingati hari ini, memperingati dan menyambut kedatangan Muharram ini, apa intinya? Nanti akan saya jelaskan setelah kita cerita tentang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul, kita bisa mengikuti kegiatan sore hari ini dalam keadaan memperoleh nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat iman dan Islam ini akan terus ada menempel di diri kita zahiran wa batinan, sampai Israel menjemput nyawa kita, kita menghadap Allah dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah atas junjungan kita, kekasih Allah, manusia suci, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, yang telah menuntun kita sehingga kita bisa mengenal Allah, sehingga kita tahu iman, kita tahu Islam, kita tahu Al-Quran, kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, kita tahu segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk menerima, mengundang ridhanya Allah, dan kita tahu apa itu caranya, perbuatan apa yang harus kita tinggalkan sehingga kita tidak memperoleh murka dari Allah Ta'ala, dan kita menjadi orang-orang yang selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Tidak lain dan tidak bukan itu datangnya, munculnya melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya lah, sudah sepantasnya lah kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita pun nanti kelak di akhirat memperoleh syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, 1 jam ke depan akan datang kepada kita, akan kita sambut bersama-sama, yaitu datangnya tahun baru Islam. Sikap apa yang harus kita lakukan, perbuatan apa yang harus kita kerjakan untuk menyambut datangnya tahun baru Islam? Banyak anjuran-anjuran dari para ulama, apa yang harus kita lakukan ketika memasuki bulan Muharram. Anjuran yang pertama adalah kita dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Nanti
sebelum maghrib kita akan bersama-sama membaca doa akhir tahun. Doa akhir tahun ini untuk apa? Kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita yang telah lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu hikmah dari doa akhir tahun itu apa? Kata setan itu menyatakan, hancur tulang rusukku. Kenapa hancur? Aku sudah menggoda manusia untuk berbuat maksiat selama 1 tahun ini. Ternyata hanya dengan dia membaca doa akhir tahun, Allah ampunkan dosanya selama 1 tahun. Akhirnya merasa kesal, merasa kecewa, setan itu sampai menyatakan, hancurlah tulang-tulangku. Sia-sia perbuatanku selama 1 tahun menggoda manusia, karena manusia itu membaca doa akhir tahun dan Allah ampunkan dosa-dosanya. Maka nanti sebelum maghrib kita bersama-sama membaca doa akhir tahun. Kemudian ba'dal maghrib kita pun bersama-sama nanti akan membaca doa awal tahun. Semoga 1 tahun yang akan datang Allah jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, dari segala perbuatan maksiat, dan Allah jaga diri kita 1 tahun ke depan untuk tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam bulan Muharram para ulama menganjurkan kepada kita semua untuk melakukan banyak ibadah. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu kita perbanyak melakukan salat di bulan Muharram. Salat apa yang harus kita lakukan? Yang biasanya misalkan kita salat hanya wajibnya saja, ditambah salat qabliyah, ba'diyah dijalankan, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian yang biasanya tidak sholat duha, masuk di bulan Muharram, ayo sholat duha kita lakukan. Yang biasanya tidak pernah sholat tahajud, ayo masuk bulan Muharram kita melakukan sholat tahajud. Perbanyaklah sholat di bulan Muharram. Kenapa? Dengan kita memulai awal tahun dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan taat kepada Allah, maka 1 tahun yang akan datang akan menjadi kebiasaan diri kita untuk selalu berbuat baik dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang yang mana kita sedang menghadapi satu musibah besar, satu peristiwa besar, yaitu pandemi Covid yang sudah sekian lama tidak selesai-selesai. Bagaimana caranya? Allah sudah ngasih kunci kepada kita sebenarnya. Ketika kita memperoleh musibah, ketika kita memperoleh cobaan, ketika kita turun wabah di tengah-tengah kita, apa perintah Allah, apa anjuran dari Allah, dan apa kunci dari Allah yang diberikan kepada kita? Kata Allah Ta'ala, wasta'inu bis sabri was salah. Memintalah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan melakukan sholat. Jangan kita dengan adanya pandemi hanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, tapi mendekat kepada Allah tidak. Kita selama ini tahu bahwa penyakit itu datangnya dari Allah. Kita tahu bahwa musibah itu dari Allah. Kita tahu masalah itu dari Allah, dan siapa yang bisa menyelesaikan itu semua? Tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang di zaman sekarang ketika ditanya, Pak, siapa yang mendatangkan rizki kepada Bapak? Jawabannya dengan tegas menyatakan Allah. Bapak, siapa yang tahu usia Bapak sampai kapan? Dengan tegas dia menyatakan Allah.
Bapak, siapa yang mendatangkan penyakit? Allah. Siapa yang menyembuhkan penyakit? Allah. Dengan tegas menyatakan segala sumber sesuatu munculnya dari Allah. Tapi ketika orang kepingin rezeki, kenapa tidak datang kepada Allah? Ketika kita kepingin dijaga diri kita dari segala penyakit dan bahaya yang akan datang kepada kita, kenapa kita tidak datang kepada Allah? Ketika tahu bahwa yang menyembuhkan sakit itu Allah, kenapa kita tidak datang kepada Allah? Inilah kesalahan kita yang mana Allah ingatkan diri kita dengan adanya wabah ini, corona yang ada di tengah-tengah kita ini. Allah mengundang kita agar kita jauh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo bersama-sama kita memohon pertolongan kepada Allah dengan kondisi saat ini, pandemi saat ini, dengan kita bersabar dan dengan kita terus melakukan salat dan terus memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di dalam bulan Muharram ini apa yang harus kita lakukan? Ulama menganjurkan, menyarankan kepada kita untuk memperbanyak sedekah. Sedekah di bulan Muharram ini sangat dianjurkan. Dan lebarannya, ibarat kalau kita lebaran biasa itu ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Tapi lebarannya sedekah itu kapan? Nanti pas tanggal 10 Muharram. Ayo kita perbanyak bersedekah, perbanyak kita membantu orang lain. Karihil mursalah, bagaikan angin yang berhembus ketika kita mengeluarkan sedekah. Tanpa dipikir-pikir, terus kita bantu saudara kita, tetangga kita. Salah satunya juga apa dengan sedekah itu? Musibah yang akan turun ke muka bumi ini akan terjaga, terlindungi, bahkan akhirnya akan diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekah kita. Sehingga dikatakan apa? Sedekah sir itu sedekah yang diam-diam, yang tidak dihembuskan, diiklankan dan sebagainya. Sedekah yang diibaratkan kalau kita mengeluarkan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui. Sedekah yang seperti itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadari atau kita tidak sadari, kita sering berbuat melukai hati orang lain. Kita berbuat dosa, entah kita sengaja ataupun tidak, kita lakukan itu setiap saat, setiap waktu. Gosip orang lain, melihat gambar-gambar yang tidak diridhoi oleh Allah, entah di handphone, entah di video, entah dimanapun, kemudian menulis status yang menjatuhkan orang lain, kemudian kita berbuat dosa, kadang mencari rezeki tidak halal, masuk ke perut kita, masuk ke perut keluarga kita, masuk ke perut anak keturunan kita. Sadari atau tidak sadari, kita tiap saat, tiap waktu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika dosa itu dilakukan oleh kita untuk menghancurkan orang lain, untuk merendahkan orang lain, untuk menghinakan orang lain. Ini justru cepat mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikatakan siapa yang menghancurkan hati seorang mukmin, maka dia seperti orang yang menghancurkan Ka'bah 70 kali. Kira-kira dosanya orang menghancurkan Ka'bah gimana? Jangankan sampai menghancurkan, dosa di dunia saja. Kalau andaikan ada orang datang ke Ka'bah bawa palu, dipentungin tuh Ka'bah, di dunia aja udah disiksa sama askar, betul tidak? Apalagi kelak di akhirat. Tapi orang yang menghancurkan hatinya seorang mukmin,
dia seperti orang yang menghancurkan Ka'bah 70 kali, wal'iyadu billahi min dzalik. Kemudian dikatakan lagi, man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Jika kita melukai, ada orang melukai kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah, apa kata Allah? Aku kibarkan bendera peperangan dengannya. Kita tidak tahu di sekeliling kita ini siapa orang yang dicintai oleh Allah. Bisa jadi orang yang ada di jalan, dia adalah kekasih Allah. Bisa jadi orang yang pakaiannya compang-camping, ternyata dia kekasih Allah. Bisa jadi orang yang sholatnya di pojokan masjid, ternyata dia kekasih Allah. Bisa jadi orang yang bajunya seperti pegawai, ternyata dia kekasih Allah. Bisa jadi polisi yang panas-panasan di tengah hari bolong, ternyata dia kekasih Allah. Kita tidak tahu, hanya Allah lah yang tahu. Maka jangan sembarangan kita melukai hati orang lain, karena jangan-jangan dia adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Ketika kita melukai kekasih Allah, kata Allah, Allah kibarkan bendera peperangan dengannya. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita dikibarkan bendera perang sama Allah, mau lari kemana kita? Bumi milik Allah, langit milik Allah, dunia seisinya milik Allah. Kita mau kabur kemana? Maka ayo bareng-bareng. Perbuatan dosa kita cepat mengundang murkanya Allah, maka ditutuplah perbuatan dosa kita, redamlah murkanya Allah, agar bala, musibah, wabah dan bencana tidak sampai kepada kita semua. Perbanyaklah kita melakukan sedekah. Insya Allah dengan sedekah itu kita terjaga dan terselamatkan dari segala musibah, dan Allah selamatkan kita serta bahagiakan kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya, apa yang harus kita lakukan di bulan Muharram? Yang ketiga, kita dianjurkan untuk muhasabah, mengoreksi diri kita. Selama 1 tahun ini, kira-kira perbuatan baik kita, amal baik kita, pahala kita dengan dosa kita, banyakan yang mana? Kalau ternyata kita koreksi diri kita, ternyata banyak salahnya dan banyak dosanya, ayo bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar 1 tahun yang akan datang, dengan datangnya bulan Muharram, kita akan jauh lebih baik dan kita akan jauh lebih taat kepada Allah. Koreksi 1 tahun yang telah lalu. Kalau ada satu pertanyaan, Bapak Ibu kepingin masuk surga apa kepingin masuk neraka? Jawabannya apa? Pasti masuk surga. Tapi kalau kita mau fikir-fikir, apakah kita termasuk ahli surga atau ahli neraka? Kita jujur dulu, ini pembahasan yang jujur. Nanti di akhirat itu ada yang namanya mizan. Mizan itu salah satu timbangan amal perbuatan. Jika amal baiknya lebih banyak, maka dia masuk ke dalam surga. Tapi jika amal buruknya atau dosanya dia lebih banyak, maka dia masuk ke neraka. Kita dalam 1 hari 1 malam tidur berapa jam? 8 jam. Kalau kita tidurnya 8 jam, berarti andekan usia kita 60 tahun, 1 hari 1 malam itu 24 jam. Kalau kita tidurnya 8 jam, berarti 1/3 dari 1 hari 1 malam kita gunakan untuk tidur. Berarti kalau usia kita 60 tahun,
Tidurnya kita berapa tahun? 20 tahun. Jadi kalau ada orang usianya udah 60 tahun, berarti orang itu kurang lebih sudah pernah tidur 20 tahun. Ngerasain nggak tidur 20 tahun? Kurang lebih sudah ada. Kemudian berapa jam kita gunakan untuk ngerumpi? Berapa jam kita gunakan untuk nonton TV? Berapa jam kita gunakan untuk ngelamun? Berapa jam kita gunakan untuk baca koran? Berapa jam kita gunakan untuk santai-santai? Berapa jam kita gunakan untuk memegang HP? Berapa jam kita gunakan untuk ngelamun, santai depan rumah, ngobrol sama orang yang tidak manfaat? Kira-kira dibandingkan dengan sholat kita, yang manfaat dengan yang tidak manfaat banyakan mana? Akhirnya kalau dihitung-hitung, kira-kira jujur-jujuran kita itu amal baiknya sama dosanya banyakan mana? Banyak dosanya. Berarti neraka mau tidak? Ya tetap aja tidak mau, dasar manusia. Salahnya banyak, dosanya banyak, kasih neraka nggak mau. Pengennya enak-enakan tapi masuk ke dalam surga. Ya itulah manusia, maunya dewe, maunya sendiri. Akan tetapi Allah anugerahkan buat kita semua, dengan Allah utus kekasih Allah, manusia suci, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah muliakan kita semua karena kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua adalah sebaik-baiknya umat yang telah aku keluarkan di muka bumi ini. Apakah karena kita hebat dikatakan sebagai sebaik-baiknya umat? Tidak. Kita itu dianggap sebaik-baiknya umat karena kita dijadikan sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad, Allah bukakan pintu yang lebar buat kita semua. Ketika manusia berbuat dosa, berbuat salah, Allah persilahkan agar kita bertaubat kepada Allah, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Bahkan kita mau nyari kemana lagi? Allah subhanahu wa ta'ala melakobi dirinya dengan apa? Allah itu senang dengan ngampunin manusia. Gimana? Allah itu suka ngampunin manusia, senang dengan memaafkan manusia. Kalau kita kesel sama orang lain, kadang gedeknya di hati, jangankan cuma sehari, sebulan, 2 bulan, sampai setahun kita masih kesel sama orang itu kadang. Tapi Allah sendiri ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa dan kita mendekatkan diri kepada Allah memohon ampun, Allah senang untuk ngampunin orang tersebut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu biasanya dibaca di bulan Ramadan. Apa artinya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi Allah itu senang dengan ngampunin manusia, senang dengan memaafkan kesalahan manusia, itu senang. Bahkan ketika manusia itu bertaubat kepada Allah, ketika manusia itu memohon ampun kepada Allah, apa dijanjikan oleh Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi saat kita memohon ampun kepada Allah,
meminta maaf kepada Allah, menyesali kesalahan kita kepada Allah, saat itu diri kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menjadi manusia yang dicintai oleh Allah, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, Allah pun akan lindungi, Allah akan jaga diri kita. Apalagi dengan yang namanya corona, insya Allah akan terhindar diri kita. Kita tidak akan terjangkit penyakit-penyakit yang membahayakan diri kita, karena Allah cinta dan Allah sayang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kita bermuhasabah, kita semua sebagai manusia itu hidup bukan cuman sekarang, yaitu di dunia. Hidup kita ini, manusia mengalami 5 alam. Perjalanan hidup manusia mengalami 5 alam. Alam yang pertama yaitu alam arwah. Dulu kita semua, seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam arwah, sampai Allah menyatakan, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian semua? Qalu bala syahidna, ya Allah benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikan itu. Kita semua kumpul di alam arwah dan menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita semua. Ada yang ingat dulu di alam arwah? Enggak. Kemudian dari alam arwah dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam kandungan. Berapa bulan kita di kandungan ibu? Berapa? Fayanfukhu fihi ruh, itu ketika 4 bulan ditiupkan roh ke dalam rahim seorang ibu. Berarti andekan kita lahir itu 9 bulan, berapa lama diri kita ada di dalam kandungan seorang ibu? 5 bulan kurang lebih. Itulah alam yang kedua, yaitu kita hidup di dalam alam kandungan seorang ibu, kemudian pindah ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia ini. Sekarang kita berada di dalam alam yang ketiga. Di dunia ini ada orang yang berbuat baik, ada orang yang jahat, ada orang yang pintar, ada orang yang bodoh, ada orang yang tinggi, ada orang yang pendek, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang alim, ada yang tidak alim. Semua berpasang-pasangan. Akan tetapi berpasang-pasangan itu bukan untuk merendahkan, kita berpasang-pasangan untuk saling melengkapi. Coba bayangkan kalau kita di Karawang ini semua orangnya kaya raya, kira-kira siapa nanti yang akan jadi tukang sapu? Kalau andekan orang sekabupaten Karawang orangnya jadi pejabat semua, siapa yang nanti jadi rakyatnya? Kan begitu. Semua berpasang-pasangan, sehingga jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita berbangga diri hidup di dunia, karena tanpa adanya orang lain kita bukan siapa-siapa. Coba ada ustadz alim pinter, muridnya nggak ada, gimana? Mau ngajar kemana? Masjid segini gedenya, segini luasnya, tapi tidak ada yang jamaah. Apa fungsinya masjid? Ternyata ada satu masjid yang azan orang itu, yang qomat orang itu, yang ngimamin ke orang itu, yang lain tidak ada yang berjamaah. Maka ayo kita saling mengisi dan saling melengkapi. Tidak boleh kita merendahkan orang lain, tidak boleh kita bersikap sombong di dunia ini. Inilah kehidupan dunia. Tapi hidup di dunia ini dikatakan fima baina sittin wa sab'in, rata-rata umatnya Rasulullah
itu hanya sekitar 60-70 tahun rata-rata. Ya ada juga sih yang 70 tahun lebih, ada yang nggak nyampe 70, ada yang nggak nyampe 60, ada yang masih bayi ninggal, ada yang sampai 100 tahun, ada. Tapi rata-rata umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata 60-70 tahun. Jadi kalau ada yang lebih, bonus. Bonus untuk apa? Untuk ekstra kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum sampai 60 tahun bagaimana? Ayo kita cari bekal sebanyak-banyaknya, karena ternyata banyak juga yang tidak sampai 60 tahun sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebentar atau tidak kita hidup di dunia? Sebentar. Kita nggak berasa. Kemarin mungkin kita masih ingat sekolah SD, sekolah SMP, sekarang usia kita sudah segini. Kita masih ingat kemarin kita masih gagah perkasa, masih muda, ternyata sekarang sudah tua renta. Ada ibu-ibu yang cantik jelita, sekarang sudah tidak berdaya. Usia bertambah setiap hari, setiap waktu, dan tahun pun selalu berganti menambah usia kita. Seperti sore hari ini kita akan kedatangan tahun baru, yaitu bertambah lagi usia kita. Betul tidak? Usia kita sebentar di dunia ini, tapi nanti akan menjadi penentu di alam-alam berikutnya. Setelah kita di dunia, pindah ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Kita masuk ke dalam kubur, di situ ada azabul qabri. Bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, di situ ada azab kubur, disiksa manusia di dalam kubur, dan ada ni'amul qabri, dan ada nikmat-nikmatnya kubur. Kita akan memperoleh nikmat yang begitu luar biasa. Luasnya kubur kita seluas mata memandang, dan dijadikan kubur-kubur kita adalah taman-taman surganya Allah. Ini bagi orang yang taat kepada Allah. Tapi kalau tidak taat kepada Allah, masuk di kubur pun itu sudah menjadi sebuah siksa yang luar biasa. Kemudian orang-orang yang durhaka kepada Allah di dalam kubur berkata apa? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar saja untuk aku berbuat taat kepadamu ya Allah. Sudah tidak bisa, karena waktunya sudah habis. Penyesalan demi penyesalan di dalam kubur, sampai akhirnya berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, aku sudah tidak tahan memperoleh siksa di dalam kubur ini ya Allah, cepatkanlah aku untuk melanjutkan perjalanan, yaitu ke alam berikutnya, karena aku sudah tidak sanggup di dalam kubur dengan penderitaan ini ya Allah. Dia tidak sadar kalau alam berikutnya jauh lebih dahsyat daripada alam sebelumnya. Dari alam kubur itu nanti pindah, yaitu ke alam mahsyar. Seluruh manusia itu dikumpulkan, dari manusia pertama kali Nabi Allah Adam alaihissalam sampai manusia nanti terakhir kali yaumil kiamah, dikumpulkan di satu tempat yang begitu luas, dan manusia di situ berkumpul. Dikatakan kata para ulama, matahari sejengkal dari atas kepala kita. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada orang yang sampai menginjak anaknya demi untuk selamat. Di situ manusia dikumpulkan, kemudian disaksikan oleh seluruh manusia di dunia ini, menyaksikan amal perbuatan kita ketika kita di dunia. Ketika ditunjukkan amal kita dan nampak perbuatan baik kita, apa yang terjadi? Kita akan dipuji oleh manusia pertama kali, yaitu Nabi Allah Adam, sampai manusia terakhir kali yaumil kiamah, memuji kita sampai muncul aroma bau wangi dari tubuh kita dengan sendirinya. Tapi ketika muncul
amal perbuatan buruk kita atau dosa-dosa kita yang dimunculkan di situ, maka kita akan diteriakin, kita akan disorakin, kita akan dicemoohkan oleh manusia pertama kali sampai manusia terakhir kali yaumil kiamah. Semua akan mencemooh orang tersebut. Wal iyadu billahi min. Saking malunya orang itu, apa yang terjadi? Rontoklah kulit-kulitnya semuanya, rontok semuanya, habis seluruh tubuhnya. Kemudian nanti nyatu lagi, kemudian dipertontonkan lagi, dan selalu seperti itu. Kemudian nanti setelah dari mahsyar kita akan melewati siratal mustaqim, jembatan yang mana jembatan itu ada yang meriwayatkan naiknya 50.000 tahun, turunnya 50.000 tahun. Ini jembatannya bentuknya begitu, naiknya 50.000 tahun, turunnya 50.000 tahun, lurusnya 50.000 tahun. Tapi jembatannya itu bukan kayak jembatan Suramadu, bukan kayak jembatan di Sungai Musi, bukan kayak jembatan Citarum. Jembatannya kecil, bahkan dikatakan bagaikan rambut satu yang dibelah jadi 7. Bagaimana kita nyebrangnya? Di situ ada orang yang berjalan seperti merangkak, ada juga orang yang seperti jalan kaki, ada yang seperti lari, ada yang seperti burung terbang, dan ada yang seperti kilat. Tahu-tahu sampai ke dalam surganya Allah. Tapi ketahuilah, di dunia ini kalau kita melewati jembatan, biasanya di bawahnya sungai. Kalau nanti di Siratal Mustaqim, itu jembatan bawahnya bukan sungai, tapi bawahnya neraka jahanam. Siapa yang tidak berhasil melewati Siratal Mustaqim, maka dia akan jatuh ke dalam api neraka, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Tapi bagi orang yang Allah selamatkan, dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Disinilah nanti ketentuan terakhir, alam yang terakhir, yaitu alam akhirat. Kenapa dikatakan alam akhirat? Karena itu adalah alam yang terakhir dan tidak akan pernah ada akhirnya. Kalau orang yang sudah dinyatakan sebagai ahli nar, maka dia akan selamanya abadi di dalam siksaan Allah, di dalam api neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah ada akhirnya. Tapi yang Allah selamatkan, dia akan masuk ke dalam surganya Allah selama-lamanya dalam kenikmatan dan tidak akan pernah ada akhirnya. Yang mana keindahan surga dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Keindahan dan kenikmatan surga itu mata kita belum pernah melihat. Andaikan kita melihat keindahan, apa yang pernah kita lihat, tempat apapun yang paling indah yang kita lihat, maka surga tidak seperti itu. Surga lebih indah daripada apa yang kita lihat. Kalau ada cerita tentang surga, bahwa ketika kita menginginkan makanan, makanan itu akan datang sendiri. Kemudian ada sungai susu, ada sungai madu, dan kenikmatan-kenikmatan tentang cerita surga yang pernah kita dengar. Surga tidak seperti itu. Surga lebih nikmat, lebih indah daripada apa yang pernah kita dengar. Kemudian andaikan kita pernah berhayal tentang sebuah keindahan, tentang sebuah kenikmatan, kita hayalkan, kita rasakan di dalam hati, maka surga tidak seperti itu. Surga lebih nikmat, lebih indah daripada apa yang pernah terbentik di dalam hati kita. Nah, alam semua ini, dari mulai kubur,
mahsyar, siratal mustaqim, sampai di akhirat nanti masuk ke dalam surga atau neraka. Yang menentukan siapa? Yang menentukan diri kita kapan? Yaitu ketika kita di dunia ini. Ketika kita di dunia ini yang usianya hanya 60-70 tahun rata-rata, ini sebagai penentu untuk kita bahagia dari mulai kubur sampai nanti masuk ke dalam surganya Allah. Atau kalau kita mau bersantai-santai bahkan sampai bermaksiat kepada Allah, maka orang tersebut akan memperoleh siksa dari Allah Subhanahu wa taala dari pertama kali dia masuk ke kubur sampai nanti dia masuk ke dalam api neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah ada akhirnya. Maka wahai hadirin yang dirahmati Allah, ayo bareng-bareng manfaatkan waktu kita di dunia. Kita sering melihat saudara kita, teman kita, tetangga kita meninggal begitu banyak akhir-akhir ini. Tapi apakah hanya kita melihat saudara kita meninggal? Apakah kita hanya melihat teman kita meninggal? Apakah hanya kita mengetahui tetangga kita meninggal? Sudah seperti itu. Kita harus memperoleh hikmah, memperoleh pelajaran bahwa kita pun nanti akan seperti itu. Cuman kita sedang nunggu waktu, belum tahu kapan waktunya meninggal datang kepada kita. Bisa jadi pulang pengajian ini kita meninggal, bisa jadi besok, bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun depan. Ini rahasia Allah. Maka ayo kita jaga bareng-bareng, upayakan diri kita taat kepada Allah, jangan sampai kita banyak melakukan dosa dan kesalahan sehingga ketika Israel datang menjemput nyawa kita, kita dalam keadaan iman dan Allah telah ampunkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan datangnya tahun baru ini, ayo bareng-bareng kita jadikan tahun-tahun yang akan datang kita menjadi hamba-hamba yang saleh dan salihah, hamba-hamba yang taat kepada Allah, hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang selalu menyejukkan saudara-saudara lainnya, hamba-hamba yang selalu menyejukkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba yang dicintai dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang bisa menolong saudara-saudaranya, hamba-hamba yang benar-benar bisa menjadikan orang memperoleh manfaat dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan ini Allah berikan manfaat buat saya pribadi dan hadirin semuanya, dan seluruh yang menyaksikan acara pada sore hari ini menyambut kedatangan tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Semua yang mengikuti kegiatan ini Allah ampunkan dosa-dosanya dan Allah muliakan hidupnya, Allah bahagiakan dan Allah selamatkan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bisirri asraril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.